Perkenalkan, nama saya Safina Nasmabillah dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 2 dengan nomor induk mahasiswa 152010423028. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara etika kita berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. A few moments later. Etika berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Etika berkomunikasi dengan penyandang disabilitas memiliki cara yang berbeda. Kita harus memperhatikan beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita hendak ingin berbicara dengan penyandang disabilitas. Yang pertama, kita harus bersikap sopan. Yang kedua, kenali kebutuhan penyandang disabilitas. Yang ketiga, tanyakan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Yang keempat, tidak merendahkan. Kita tidak boleh merendahkan penyandang disabilitas. Yang kelima, sesuaikan dengan pembicaraan apa yang kita ingin bicarakan dengan penyandang disabilitas. Jenis disabilitas sendiri ada 4. Yang pertama ada jenis disabilitas fisik, yang kedua ada disabilitas sensorik, yang ketiga ada disabilitas mental, dan yang terakhir ada disabilitas intelektual. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana etika kita berinteraksi dengan disabilitas sensorik. Yang pertama, salam dan sapa. Yang kedua, tanyakan terlebih dahulu apa saja kebutuhan penyandang disabilitas sensorik. Dan yang ketiga, biarkan mereka memegang data berdampingan. Nah, biasanya di sini kita tidak perlu berlebihan untuk memegang pasien penyandang disabilitas sensorik, tapi biarkan pasien penyandang disabilitas sensorik itu merasa tenang dengan di dekapan kita dengan cara memegang dan menyentuh bagian tangan kita. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan etika kita berbicara atau berinteraksi dengan disabilitas fisik. Yang pertama, komunikasi terlebih dahulu. Yang kedua, sejajarkan posisi mata. Yang ketiga, tidak memindahkan barang apapun yang mereka miliki. Nah, biasanya disabilitas fisik itu seperti tangan menjadi satu, terus habis itu ada bagian yang cacat di bagian kaki ataupun tubuh lainnya. Biasanya di sini kita komunikasi terlebih dahulu. Sebenarnya apa tujuan kita untuk berkomunikasi dengan disabilitas fisik? Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan etika bagaimana berbicara atau berinteraksi dengan disabilitas bicara. Yang pertama, sentuh, salam dan sapa. Yang kedua, bicara dengan menjaga kontak mata. Yang ketiga, gerakan bibir. Nah, karena ini disabilitas bicara, biasanya kita berkomunikasi dengan menggunakan gerakan bibir. Itu seperti contohnya, itu biasanya penyandang bicara itu memiliki orang lain atau orang yang berdampingan yang biasanya memahami bahasa yang sering mereka gunakan dalam disabilitas bicara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental. Biasanya disabilitas mental ini terjadi kepada anak yang broken home, anak yang sudah ditinggal orang tua, atau lain sebagainya. Nah, berikut caranya. Yang pertama, menanyakan hal-hal yang perlu diketahui, seperti kenapa kamu bisa sampai terkena disabilitas mental. Yang kedua, ajak disabilitas untuk berkomunikasi. Ajak disabilitas itu dengan cara kita berkomunikasi. Jadikan pribadi kita sendiri sebagai rumah ternyaman bagi penyandang disabilitas mental untuk berkomunikasi atau curhat. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sederhana yang mudah dipahami oleh penyakit disabilitas mental. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual. Langkah awal yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas intelektual yakni dengan cara menjaga tutur kata dan perilaku kita agar selalu ramah. Mungkin kita akan melakukan komunikasi secara pasif, akan tetapi mereka akan menjadi lebih bersahabat jika kita terus-menerus bersikap ramah, sopan, dan santun. Yang kedua, walaupun memiliki keterbatasan sebagai penyandang disabilitas intelektual, mereka tetap dapat merasakan sesuatu hal, senyum yang kita berikan kepada penyandang disabilitas intelektual untuk menunjukkan sinyal kehangatan kepada penyandang disabilitas intelektual, dan sehingga mereka bisa lebih terbuka dengan berinteraksi dengan kita.
Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perilaku. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.